tanya keluarganya atau siapapun untuk bergabung karena pemateri kita sudah hadir dan kajian sebentar lagi akan kita mulai. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali kepada ayah bunda abang kakak sekalian yang hadir pada malam hari ini, jangan lupa untuk mengaktifkan kameranya sebagai bentuk eh, sopan kita kepada pemateri dan juga selama kajian berlangsung, selama pemateri menyampaikan materinya tidak ada untuk menonaktifkan audionya supaya tidak terganggu. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Ferdi untuk menyampaikan materi tentang Tadabbur Quran Surah An-Naba. Kepada Ustadz Ferdi, saya persilahkan. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, berkat kasih sayangnya lah kita kembali dipertemukan di dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita limpah curahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan dakwah beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dengan sempurna hingga pada detik hari ini. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhubung masih dalam suasana bulan Syawal, maka Al-Fakir ingin menyampaikan permohonan maaf yang seluas-luasnya. Mohon dimaafkan apabila Al-Fakir ataupun juga kami dari Masjid Al-A'raf mempunyai silap atau mempunyai khilaf kepada abang kakak ayah bunda sekalian. Semoga dimaafkan lahir dan batin. Semoga apa-apa saja yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita dan diterima segala macam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin ya ayah bunda sekalian. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam ruang Zoom ini untuk melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita di surah An-Naba. Qadarullah ini merupakan pertemuan ketiga kita. Nah, di dua pertemuan awal, Masya Allah, apa? Ya, sepertinya di dekat daerah saya ada kebakaran. Jadi pemadam kebakaran hilir mudik di samping tempat saya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk ke dalam pertemuan ketiga kita. Ya, alhamdulillah. Kalau di pertemuan pertama kita membahas tentang Quran surah An-Naba ayat 1 sampai 5, lalu di pertemuan kedua 6 sampai 10, maka pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas dari ayat 11 sampai kepada 15. Nah, ini juga merupakan kajian Zoom pertama saya di tanah air ya. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama dan di pertemuan kedua, qadarullah Allah izinkan untuk saya memberikan materi langsung dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan di tanah air, namun semoga tidak mengurangi kehikmatan dan juga tidak mengurangi kebarokahan ilmu dari apa-apa yang mungkin akan Al-Fakir sampaikan. Apakah kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas Quran surah An-Naba dari ayat 11 sampai 15.
Mungkin ada abah kakak ayah bunda yang ingin membacakan terlebih dahulu tentang Quran surah An-Naba 11 sampai 15. Mungkin ada yang ingin membacakan ayatnya. Kami persilahkan, silahkan. Ada? Ada yang ingin membacakan An-Naba ayat 11 sampai 15, silahkan. Bisa hidupkan mikrofonnya bagi yang ingin. Kalau tidak mungkin biar Al-Fakir bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 11. Waja'alna al-laila libasa. Ayat 12. Waja'alna an-nahara ma'asya. Ayat 13. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayat 14. Waja'alna sirajan wahaja. Dan ayat 15. Wa anzalna minal mu'sirati ma'jaja. Ayat 11 artinya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ayat ke-12, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ayat 13, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Ayat 14, dan kami jadikan pelita yang sangat terang. Ayat 15, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah deras. Abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam tadabbur Quran, maka Al-Fakir ingin mengajak abang kakak ayah bunda untuk kita sama-sama menyadari, sama-sama memperhatikan betapa tinggi dan agungnya bahasa yang digunakan oleh pada Al-Quran ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Arab itu sudah terkenal akan kemampuan mereka untuk mengelola syair, atau biasanya kalau kita di Indonesia biasa disebut dengan puisi atau prosa atau seni dalam bertutur kata, dalam bertutur kata. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ummi, disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang ummi. Ummi itu apa artinya, Ustaz? Ummi itu artinya memang kalau bahasa kita buta baca dan buta tulis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seorang penyair ataupun pujangga yang memang populer ataupun masyhur di kalangan masyarakat Arab pada zaman itu. Masyarakat Arab pada zaman itu, bagi mereka yang menguasai ilmu syair, mereka itu adalah orang-orang yang fasih bertutur kata, fasih membaca, dan juga fasih menulis. Makanya mereka mempunyai karya sastra yang sangat luar biasa atau sangat agung. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memang menurunkan kalam-kalamnya Al-Qur'an ini kepada seorang manusia, seorang nabi yang memang dari awal bukan dikenal sebagai seorang pujangga atau sebagai seorang penyair. Ini sebagai apa ayah bunda sekalian? Ini adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran ini bukan rekayasa manusia atau bukan merupakan buatan manusia. Andai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal sebagai seorang penyair atau pujangga atau kalau bahasa kita ahli sastra, maka bisa saja kaum kafir ataupun kaum munafik ataupun orang-orang Yahudi mengatakan Al-Quran ini adalah ciptaan Muhammad. Ini bukan merupakan kalam-kalam Tuhan. Ini merupakan rekayasa Muhammad. Pandai-pandai Muhammad saja. Akan tetapi pada saat itu, para orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan juga orang-orang Yahudi tidak bisa menyangkal bahwa Al-Quran ini bukan merupakan kalam-kalam Allah. Mereka harus mengetahui bahwa Muhammad ini adalah seorang yang memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana mungkin seseorang yang buta tulis, buta aksara, dan buta baca memperkalamkan, ya, menyebutkan kalam-kalam yang agung seperti Al-Quran ini. Bisa kita lihat di ayat 11. Waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ini kalau kita perhatikan maknanya sangat sangat luar biasa. Apa hubungannya antara malam
dengan pakaian. Tidak ada hubungannya kalau kita pikir secara logis ya. Apa hubungannya antara malam dengan pakaian? Pakaian itu padanan katanya kain atau padanan katanya baju atau celana. Begitu juga dengan malam. Malam itu padanan katanya siang atau sore atau subuh. Bagaimana mungkin malam dipadu-padankan sebagai pakaian? Nah, kita melihat ayat tersebut, waja'alna laila libasa, dalam Quran surah An-Naba ini kita perhatikan konteksnya atau kita perhatikan tafsir yang diberikan oleh para ulama kita. Para ulama menerangkan di ayat 11 ini bahwa maknanya adalah malam berfungsi seperti pakaian yang artinya yang menutupi dan menenangkan, memberi waktu bagi manusia untuk beristirahat, memperbaiki segala macam kerusakan yang ada di dalam tubuh dan jiwa manusia. Ini menunjukkan fungsi daripada malam tersebut adalah memberikan waktu bagi tubuh untuk melaksanakan istirahat atau melaksanakan sesuatu yang nyaman bagi tubuh kita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari tanpa malam, hari tanpa malam. Bisa dibayangkan tubuh kita akan menjadi seperti apa gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan malam itu sebagai pakaian. Artinya malam itu adalah tempat nyaman bagi kita. Seperti halnya kita menggunakan pakaian yang nyaman bagi tubuh kita, maka malam itu adalah saat yang nyaman bagi diri kita. Nah, itu makna daripada Quran surah An-Naba ayat yang 11. Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam bagi manusia memang untuk waktunya beristirahat, memang waktunya rehat dari segala macam hiruk pikuk, memang waktunya untuk uh, apa? Meluangkan waktu bahasanya ya untuk keluarga dan sebagainya. Maaf, abang agak sulit sekali. Iya, seperti itu. Apakah kalian mudah sekalian? Makna daripada Quran surah An-Naba daripada ayat yang ke 11. Kita lanjutkan kepada ayat selanjutnya. Di ayat yang ke 12 ya. Itu ayat yang ke-10 sepertinya Pak Ustaz. Oh iya, mohon maaf. Ya, ayat yang ke-10. Maaf, kelewatan. Ya, ayat yang ke-10. Itu adalah makna daripada Quran An-Naba di ayat ke-10. Waja'alna laila libasa. Artinya apa? Mohon maaf, ayah bunda sekalian ya. Itu adalah makna bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu yang nyaman bagi kita umat manusia. Lanjutkan ke ayat selanjutnya. Setelah waja'alna laila libasa, maka lanjutannya adalah waja'alna nahara ma'asya. Waja'alna nahara ma'asya. Nah, di dalam kaidah tafsir itu ada namanya kaidah tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu artinya menerangkan ayat suatu ayat dengan ayat yang lain. Seandainya kita bingung dengan satu ayat, maka kita bisa melihat ayat sebelumnya ataupun ayat setelahnya. Nah, kalau kita pakai kaidah tafsir bil maksur ini, di ayat setelahnya, setelah ayat waja'alnal laila libasa, maka Allah menerangkan lawannya. Allah apa namanya? Lawannya. Waja'alna nahara, waja'alna, dan kami jadikan an-nahara siang ma'asya, untuk maknanya adalah Allah menciptakan siang hari. Nah, ini adalah lawan daripada ataupun kelanjutan daripada ayat sebelumnya. Apabila di ayat sebelumnya Allah menyinggung malam sebagai pakaian, maka di ayat setelahnya Allah menyinggung. Allah menciptakan siang hari
Allah ciptakan terang benderang agar manusia bisa beraktivitas, manusia bisa bekerja, dan manusia bisa mencari nafkah. Ini menunjukkan bahwa waktu siang adalah kesempatan untuk memanfaatkan nikmat Allah melalui usaha dan juga kerja. Melalui usaha dan juga kerja. Nah, apakah kakak ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak sia-sia Allah menciptakan malam sebagai pakaian dan juga menjadikan siang sebagai pengusahaan bagi manusia. Kita selaku manusia, khususnya seorang laki-laki, khususnya seseorang imam dalam keluarga, seorang suami, seorang ayah, ataupun seorang yang memang dibebankan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, tentunya menjadikan waktu siang ini memang sebagai penghidupan, sebagai ladang kita untuk mencari nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa di dalam waktu pagi itu Allah menurunkan rezekinya, menurunkan jatah rezekinya kepada umat manusia. Makanya kita sebagai manusia itu dilarang oleh Rasul untuk tidur setelah subuh. Ada dua waktu terlarang untuk tidur. Yang pertama adalah tidur ba'da subuh, dan yang kedua adalah tidur ba'da asar. Itu adalah dua waktu yang terlarang bagi manusia untuk tidur. Mengapa Ustadz? Di dalam suatu hadis disebutkan bahwa waktu subuh dan waktu asar itu adalah pergantian shift kalau bahasa kita. Pergantian shift daripada malaikat yang mengatur urusan rezeki kita. Jadi dalam hidup manusia ini, abang kakak ibunda sekalian, ada malaikat yang mengatur, ada malaikat yang memonitor bahasanya. Nah, di dalam amanah malaikat itu, mereka mempunyai dua shift. Ada malaikat yang uh, bertugas ketika matahari terbenam atau menjelang matahari terbenam sampai terbitnya matahari, lalu dilanjutkan oleh malaikat setelahnya, mulai dari terbit matahari sampai hendak menjelang waktu tenggelamnya matahari. Nah, ini merupakan waktu subuh dan waktu asar bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah menurunkan rezekinya, keberkahan rezekinya itu subuh, di waktu subuh. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidur setelah subuh. Mengapa? Karena itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rezekinya, menurunkan keberkahan rezekinya kepada manusia. Nah, kita bisa lihat abang kakak bunda sekalian, kalau peribahasa kita apa? Jangan kalah sama ayam berkokok, gitu ya. Mereka pagi-pagi aja udah usaha. Nah, manusia masih molor. Nah, ini sebenarnya merupakan suatu kearifan lokal yang sesuai dengan nas-nas agama Islam. Agama Islam sendiri pun menjadikan siang ataupun pagi sebagai penghidupan manusia. Nah, jangan dibalik. Jangan dibalik. Uh, akan tetapi di zaman sekarang ada ya saudara-saudara kita, ayah-ayah kita yang memang mungkin pekerjaannya atau amanahnya kebalik. Nah, malamnya beliau bekerja, paginya beliau memang memanfaatkan waktu untuk istirahat. Namun ini kan bukan suatu hal yang mayoritas di kalangan kita. Nah, mayoritasnya kita adalah memang bekerja di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malamnya kita memang uh, gunakan untuk bekerja. Nah, ini merupakan suatu tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak mungkin Allah ketika menciptakan manusia tanpa dibarengi dengan fasilitas-fasilitas di dalamnya. Allah menciptakan malam untuk istirahat dan juga Allah menciptakan kebalikannya, pagi dan siang untuk bekerja ataupun berusaha. Seperti itu. Itu adalah makna daripada ayat waja'alnan nahara ma'asya. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. 7 langit yang kokoh. Kalau kita perhatikan, apa maksudnya daripada 7 langit yang kokoh ini? Emangnya langit ini ada tingkatannya? Emangnya langit ini ada apa? Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di dalam Quran disebutkan dan wabanaina fawqakum sab'an shidada.
Yang artinya, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Nah, ini merupakan suatu perkara yang masuk ke dalam ranah goib. Apakah ayah bunda sekalian? Hal goib itu artinya apa, Ustaz? Hal yang memang tidak kelihatan secara zahir, tidak kelihatan dengan mata telanjang. Akan tetapi wajib kita imani bahwa memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Qur'annya menjelaskan bahwa kami membangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Apa fungsinya atau apa tujuannya Allah membangunkan 7 lapis langit di atas permukaan bumi ini yang kita pijak? Ini menunjukkan abang ayah bunda sekalian bahwa struktur semesta alam raya ini yang luar biasa rapi dan juga kuat ya. Stabilitas ini Allah pertahankan. Seperti hanya dalam ilmu sains ya, kita mengenal dalam ilmu sains bahwa atmosfer ini, lapisan langit ini ternyata terdiri dari lapis-lapisan. Ada lapisan paling bawah, katakanlah lapisan stratosfer, ada lapisan kedua, lapisan apa gitu kan, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Ternyata lapisan-lapisan langit inilah yang mencegah bumi ini dalam ilmu sains ya abang kakak ibu sekalian, ini merupakan suatu hal yang uh, sudah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa Allah memang menciptakan lapisan langit ini ya, langit ini secara lapis-lapisnya itu memang ada. Buktinya apa, Ustadz? Buktinya para angkasawan, para astronom mengatakan apabila tidak terdapat lapisan-lapisan di atas permukaan bumi ini, niscaya bumi ini akan hancur. Akan hancur oleh apa? Akan hancur oleh asteroid-asteroid ya, ataupun batu-batu di luar angkasa yang akan menghantam permukaan bumi. Nah, abang kakak bunda sekalian pasti pernah menonton video dokumenter ya mengenai benda-benda angkasa seperti asteroid ya, seperti halnya komet, seperti halnya bulan, planet dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran ternyata sudah disebutkan bahwa Allah memang membangun ya 7 lapis langit yang kokoh di atas permukaan bumi, dan ini memang sudah dibuktikan dari kalangan sains dengan yang namanya kita sebut lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer, pernah dengar ya abang kakek bunda ya, lapisan atmosfer? Ada stratosfer, ada apa heksosfer, ada lapisan A sampai ke lapisan ke-7. Ternyata lapisan ini yang mencegah bumi ini untuk tidak hancur. Tidak hancur oleh apa? Tidak hancur oleh benda-benda langit yang kemungkinan masuk ke dalam uh, ke dalam langitnya bumi ya, benda-benda seperti asteroid, seperti komet dan lain sebagainya yang tidak menghantam permukaan bumi. Lalu juga melindungi manusia dari apa? Dari sengatan sinar matahari. Kalau seandainya tidak ada lapis-lapis langit yang Allah ciptakan, niscaya bumi kita ini mungkin sudah hancur oleh panasnya matahari. Oleh panasnya matahari. Nah, kalau kita siang hari gitu ya merasa bahwa bumi ini rasanya panas dan lain sebagainya, itu sebenarnya udah dilapis-lapis tuh sama Allah tuh. Seandainya cahaya ataupun sinar matahari ini langsung menyengat permukaan bumi, niscaya mungkin tidak akan ada kehidupan di permukaan bumi. Nah, ayat ini wabanaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh, luar biasanya abang kakak bunda sekalian akan dilanjutkan oleh ayat, akan dibahas oleh ayat selanjutnya. Kita lanjut ya ke ayat selanjutnya. Waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna sirajan wahhaja. Dan kami jadikan pelita yang sangat terang. Nah, ini keagungan Al-Quran lagi. Al-Quran tidak secara implisit mengatakan bahwa dan kami jadikan matahari yang sangat terang. Al-Quran menggunakan bahasa yang amat agung. Dan kami jadikan pelita yang sangat terang. Waj'alna sirajan wahhaja. Nah, pelita ini diartikan oleh para ulama kita sebagai apa, bagi kakak bunda sekalian? Sebagai matahari. Pelita yang sangat terang merujuk kepada ayat tersebut diartikan oleh para ulama sebagai matahari. Nah, bisa dilihat keagungan Al-Quran. Ketika di ayat sebelumnya Allah menjelaskan langit itu diciptakan 7 lapis yang sangat kokoh, maka di ayat selanjutnya Allah menjelaskan dan kami juga menjadikan pelita yang sangat terang. Pelita sangat terang itu apa, Ustaz? Yaitu matahari.
hari. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, ketika bumi ini tidak Allah lapisi dengan lapis-lapis yang melindunginya, niscaya mungkin tidak akan ada kehidupan di atas permukaan bumi. Kita akan ditabrak oleh batu-batu angkasa, kita akan disengat oleh panasnya matahari, akan tetapi atas kekuasaan Allah dijadikan lapis-lapis supaya apa? Supaya manusia dapat hidup di atasnya. Nah, di ayat selanjutnya dijelaskan, dan kami jadikan pelita yang sangat terang. Pelita yang sangat terang itu merujuk kepada apa, Ustadz? Kepada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan di atas permukaan bumi. Tanpa matahari tidak akan ada kehidupan. Tanpa matahari tidak akan ada segala sesuatu yang memungkinkan di atas permukaan bumi. Segala sesuatunya membutuhkan matahari. Ini adalah salah satu tanda daripada kebesaran Allah atas kekuasaannya. Allah menjadikan matahari itu tidak terlalu menyengat atau tidak terlampau menyengat bagi manusia, sehingga dapat digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang apa? Kehidupan yang tidak bergantung kepada matahari. Semuanya bergantung kepada matahari. Manusia bergantung kepada matahari. Tumbuhan dalam proses fotosintesis bergantung kepada matahari. Apalagi binatang bergantung kepada matahari. Alam bumi ini bergantung kepada matahari. Kalau tidak ada matahari, kita akan apa? Akan menjadi dataran beku mungkin ya. Akan menjadi dataran es. Tidak layak untuk ditinggali. Akan tetapi Allah mempergilirkan matahari itu untuk menyinari bumi. Agar apa? Agar ia menjadi sumber energi utama bagi pada umat manusia. Seperti itu. Luar biasa Al-Quran. Abang kakak ayah bunda sekalian. Ketika di ayat pertama disebutkan waja'alna laila libasa, Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Artinya malam adalah tempat yang paling nyaman, saat yang paling nyaman bagi manusia. Lalu di ayat selanjutnya Allah menerangkan waja'alna nahara ma'asya, Allah menjadikan siang sebagai tempat penghidupan, tempat untuk mencari nafkah, waktu bagi manusia untuk berusaha. Di ayat selanjutnya lagi Allah menjelaskan wabanaina fawqakum sab'an shidada, Allah menciptakan langit dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Di dalam ayat itu disebutkan secara khusus abang kakak ibu sekalian. Wabanaina fawqakum sab'an. Sab'an itu artinya 7. Sab'an itu artinya 7. Bumi ini Allah ciptakan secara apa? Rinci. Ada 7 lapis langitnya itu. Artinya lapis langit ini tidak merupakan suatu hal yang ambigu. Emangnya berapa lapis? Satu lapis kah? Ribuan lapis kah? Tidak. Disebutkan Allah secara khusus sebanyak 7 lapis langit. Seperti halnya kita mengimani juga dalam hal yang lain, surga dan neraka, ya, jannah dan nar, itu terdapat berapa lapis atau terdapat berapa tingkatan? 7 tingkatan juga. Ada tingkat pertama sampai tingkat paling atas. Tingkat paling atas daripada surga kita sebut dengan Jannatul Firdaus. Tingkatan neraka yang paling dasar, paling bawah kita sebut dengan neraka Jahannam. Nah, itu semua merupakan sebuah tanda daripada Allah Subhanahu wa taala atas keteraturan. Jadi setiap sesuatunya itu ada levelnya. Sebelum manusia menciptakan level-level, contohnya level pendidikan, ada dari sekolah dasar sampai SMP, sampai SMA, sampai ke kuliah. Allah sudah membuat level-level itu jauh sebelum manusia menerapkannya dalam sistem pendidikan. Allah jadikan lapis pertama seperti ini, Allah jadikan lapis kedua seperti ini. Oh, neraka yang tingkatan paling rendah untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil misalnya. Dosa-dosa kecil misalnya. Oh, Allah menjadikan neraka yang tengah sebagai neraka bagi orang-orang yang melakukan dosa pertengahan. Sampai Allah menjadikan neraka yang paling dasar, neraka yang paling bawah. Oh, ini bagi para pelaku-pelaku dosa-dosa besar ataupun para orang-orang kafir, munafik dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tingkatan surga. Allah menciptakan surga yang paling rendah, misalnya untuk pelaku-pelaku kebaikan-kebaikan kecil. Tingkatan yang tengah untuk pelaku kebaikan yang menengah, sampailah tingkatan yang paling besar bagi para syuhada, para nabi, para rasul dan juga orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa bagi kakak bunda? Menunjukkan keteraturan, menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu secara kebetulan. Semua udah ada tingkatannya. Bukan kayak simsalabim gitu ya.
Walaupun di dalam nas-nas nas-nas Islam disebutkan apabila Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun. Tapi kun fayakunnya Allah itu tidak seperti kun fayakunnya manusia. Kun fayakunnya Allah itu sudah rinci gitu ya. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, sudah teruji, sudah lengkap semua eh, apa namanya sumber daya yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, seperti itu. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah deras. Dan kami turunkan dari awan air yang tercurah deras. Luar biasa apakah bunda sekalian Al-Quran ini. Ketika di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang matahari ya, yang terang benderang, yang panas menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Di ayat selanjutnya Allah menerangkan kebalikannya, kebalikan daripada matahari atau katakanlah kebalikan daripada api, yaitu apa? Air. Nah, di sini disebutkan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah deras. Hujan yang turun dari awan merupakan sumber kehidupan yang lain. Dari air itulah tumbuh tumbuh-tumbuhan, tersedia makanan, dan keberlangsungan hidup bagi seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Tidak ada kehidupan yang juga tidak bergantung kepada air. Segala sesuatunya juga bergantung kepada air. Tubuh manusia ini, hatta tubuh manusia kita, ini terdiri dari 70% air, abang kaya bunda sekalian. Tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Sisanya adalah komponen-komponen lain ya, seperti mungkin tulang, tulang-tulangan kita. Nah, mungkin itu adalah 30% yang lain. Yang 70% paling besar daripada komponen yang ada di dalam tubuh manusia itu disusun oleh air. Jadi betapa agungnya saya ingin mengajak kepada abang kakak bunda sekalian, sebelum kita menyelam jauh ke dalam tadabbur ayat-ayat Quran yang telah Allah turunkan kepada kita perhatikan juga luarnya. Betapa Allah menyusun Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, pertama dengan bahasa yang amat indah, dengan kiasan yang amat indah yang mudah dipahami oleh manusia, dan yang kedua juga secara teratur. Jika ayat pertama menjelaskan tentang malam sebagai pakaian, maka di ayat selanjutnya Allah menjelaskan siang sebagai mata pencaharian. Itu juga sudah merupakan dua hal yang berbeda kan? Akan tetapi hal itu diurutkan di dalam Quran. Oh, setelah malam siang. Di ayat selanjutnya kita juga membahas tentang langit. Langit ini Allah ciptakan berlapis-lapis gitu ya. Nah, di ayat selanjutnya Allah menerangkan bahwa matahari itu sebagai energi, sebagai sumber panas. Bisa dibayangkan kalau langit itu tidak ada lapisnya. Kemungkinan sudah habis kita ini kepanggang ya bahasanya ya. Kepanggang oleh panasnya, teriknya matahari. Di ujung sekali dari pembahasan mengenai lapis-lapis langit dan juga sebagai matahari, Allah dengan kekuasaannya menjelaskan bahwa aku juga menurunkan air-air dari awan ya sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Terkadang abang kakak bunda sekalian, saya sebagai manusia terkadang berpikir, kenapa Allah tidak menurunkan air dari langit itu seperti air bah gitu ya? Seperti halnya seandainya kita memegang ember lalu kita tumpahkan ke bawah. Kenapa Allah tidak menurunkan air seperti itu? Kenapa Allah menurunkan air itu dengan rintik-rintik gitu ya? Kenapa Allah menurunkan air itu secara bertahap, tidak diberikan dalam satu kesempatan brrr gitu habisnya? Nah, kalau kita perhatikan apakah ibunda sekalian, ini merupakan kasih sayang, tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan seandainya air itu ya jatuh dari langit, seperti halnya Allah mengguyur kita dengan ember. Dilemparnya air itu dari atas. Bor. Kira-kira masih ada kehidupan nggak tuh di atas permukaan bumi itu? Nggak ada. Bisa kita perhatikan ya. Dan Allah menurunkan air itu dari atas permukaan bumi dengan apa? Dengan rintik-rintik. Diturunkannya dengan rintik-rintik seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai hambaku, wahai makhlukku, ini aku turunkan air sebagai penghidupan bagi kamu.
digunakanlah sebaik-baiknya. Ini adalah tanda daripada kasih sayangku. Kita harusnya berpikir seperti itu. Makanya kalau seandainya hujan itu ada doanya itu. Ada yang tahu nggak doa kalau turun hujan? Allahumma so'iban nafi'an. Allahumma so'iban nafi'an. Nah, itu boleh tuh menjadi amalan abang kakak bunda sekalian tuh. Allahumma so'iban nafi'an. Itu adalah doa ketika hujan turun. Nah, abang kakak bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uh, pembahasan mengenai Al-Qur'an ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Rasulullah itu bersabda, akan aku tinggalkan dua hal kepada kalian, wahai umatku, kata Rasulullah. Yang pertama, apabila Rasulullah bersabda, apabila engkau berpegang kepada dua hal ini, niscaya engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan apa? Sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran ini. Dan yang kedua adalah sunnah-sunnahku, kata Nabi Muhammad. Luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Pembahasan yang amat agung. Yaitu apa? Kita membahas tentang ayat-ayatnya Allah yang ada di dalam Quran surah An-Naba. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa yang harus abang kakak ayah bunda sekalian syukuri. Mungkin memang kajian kita pada malam hari ini tidak dihadiri oleh 100 100 peserta gitu ya, atau ribuan jamaah. Akan tetapi 30 orang yang ada di dalam ruang Zoom ini merupakan orang-orang yang memang Allah pilih untuk berada di dalam majelis-majelis ilmu. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, akan tetapi fasilitas ini merupakan suatu hal yang patut kita syukuri. Dengan fasilitas ini kita dapat bersilaturahim, dapat menimba ilmu sedikit maupun banyak, sehingga kita termasuk ke dalam golongan-golongan yang Allah cintai ataupun Allah ridhoi. Nah, dapat sesuatu ya pada malam hari ini ya. Nah, jadi ayat yang sudah kita bahas tadi, yang pertama adalah waja'alnal laila libasa, yang artinya apa? Allah menjadikan malam sebagai pakaian, sebagai waktu kita untuk beristirahat. Yang kedua, waja'alnan nahara ma'asya. Artinya apa? Allah menjadikan siang sebagai apa? Sebagai waktu kita untuk berusaha, sebagai waktu kita untuk mencari nafkah, sebagai waktu kita untuk mencari penghidupan, khususnya bagi kita nih, yang laki-laki nih, yang seorang suami, seorang ayah, ya, ataupun seorang anak. Siang itu adalah waktu kita untuk mencari nafkah. Lalu dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah menciptakan langit ini dengan 7 lapis langit. Secara spesifik disebutkan oleh Allah, 7 lapis langit, sab'ah. Yang artinya apa? Ini menjelaskan tentang keteraturan alam semesta, tentang penciptaan yang tidak asal-asalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya ada lapisannya. Segala sesuatu ada tingkatannya. Hatta itu sebuah langit. Lalu di ayat selanjutnya, setelah wabanaina fawqakum sab'an shidada, waja'alna waja'alna sirajau wahaja. Nah, artinya Allah menciptakan di atas permukaan bumi itu, di atasnya ada matahari. Matahari ini adalah sebuah, diibaratkan di dalam ayat tersebut, pelita yang sangat terang. Pelita itu fungsinya banyak, menunjukkan arah, ya, menghangatkan, itu juga fungsi pelita kan, menghangatkan, menunjukkan arah, ya, dan juga sebagai sumber kehidupan bagi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, matahari tersebut. Dan juga di ayat terakhir, wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang tercurah deras. Ya, bisa dibayangkan seandainya air itu tercurah secara 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 apa ya? Secara secara langsung gitu ya. Seperti halnya gelas dicurahkan langsung ke atas permukaan bumi, kemungkinan tidak akan ada kehidupan di atas permukaan bumi. Akan tetapi Allah menurunkan air dari langit, dari awan dengan apa? Dengan rintik-rintik. Dengan harapan apa? Bisa dimanfaatkan secara baik oleh manusia sebagai tanda daripada kasih sayangnya dan juga sebagai tanda daripada pemeliharaan Allah kepada bumi. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini.
Kita simpulkan yang pertama, ada dua hal yang ingin Al-Fakir simpulkan apakah kakak Bunda sebelum kita mengakhiri kajian pada malam hari ini. Yang pertama, apakah kakak Bunda harus menyadari bahwa hadirnya kita di majelis ilmu ini sebentar maupun lama, langsung ataupun tidak langsung, merupakan sebuah pertanda daripada Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan kasih sayangnya terhadap kita. Kasih sayang berupa apa? Berupa ilmu. Yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya itu adalah apa? Adalah ilmu. Ketika seseorang manusia tidak memiliki ilmu, maka dia juga tidak lebih baik daripada binatang. Daripada apa? Daripada hal-hal yang lain. Kemuliaan suatu manusia atau suatu makhluk itu terletak kepada ilmu yang pada Allah bagikan kepada dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin mengajak apakah ayah bunda sekalian untuk melihat Al-Quran ini sebagai pedoman hidup yang sudah lengkap ataupun menyeluruh. Baik itu dari segi tata bahasa maupun dari segi konten. Ya, dari segi tata bahasa maupun konten. Apakah bunda sekalian boleh misalnya ya bandingkan ya isi daripada Al-Quran ini misalnya dengan isi kitab-kitab suci saudara-saudari kita yang lain, hatta itu Nasrani, hatta itu Hindu misalnya, hatta itu Buddha atau apa, boleh dicek betapa agungnya, luar biasanya penjelasan yang Allah jabarkan di dalam Al-Quran ini. Kita tidak akan menemukan suatu hal seperti Al-Quran ini. Merupakan suatu mukjizat yang memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fi kulli zaman wal makan sampai akhir hayat. Nah, dua hal itu ya. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah telah menghadirkan kita di dalam majelis ilmu merupakan suatu tanda daripada Allah ridha, Allah apa namanya? Allah ridho, Allah sayang terhadap kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Al-Quran ini kita lihat sebagai suatu mukjizat yang sangat luar biasa. Baik itu dari segi bahasanya maupun kontennya. Ketika bahas malam, setelah bahas malam, bahas siang. Ketika bahas malam, bahas siang, bahas langit. Ya, ketika sudah selesai bahas langit, bahas matahari yang ada di atas langit. Ketika sudah panas-panasan bahas matahari, maka bahas tentang air. Tidak akan ada. Apakah kayak bunda sekalian temukan konten seperti ini di dalam kitab-kitab agama yang lain? Insya Allah tidak ada. Allah memang jaga isi Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau berpikir. Bukan hanya bagi orang-orang Islam ya. Kita beruntung dilahirkan sebagai seorang muslim, seorang muslimah. Akan tetapi Al-Quran ini juga mujizat bagi para makhluk Allah yang lain. Ataupun manusia-manusia yang lain. Banyak hidayah itu turun kepada saudara-saudara kita yang sebelumnya belum memeluk Islam. Hidayah itu turun dengan apa? Dengan Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, ya, membaca terjemahannya saja, itu sudah bisa hidayah turun. Bagaimana dengan kita yang memang sudah dilahirkan dengan agama Islam, ya, sudah belajar bahasa Arab, sudah bisa mengaji, mengapa kita tidak mengkaji kitab suci kita sendiri seperti halnya saudara-saudara kita yang baru membaca terjemahannya? Harusnya kita dapat lebih memaknai ya Al-Quran kita sendiri, bisa lebih menghargai Al-Quran kita sendiri dibandingkan dengan saudari-saudari kita yang baru hendak belajar terjemahan Quran. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebih 5 menit menuju pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Mohon maaf apabila dalam pembahasan Al-Fakir ini ada kesalahan, ada kesilapan. Yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga yang salahnya itu datangnya dari Al-Fakir sendiri. Al-Fakir akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Muhammad Ferdi Talenta yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini berkenaan tentang tadabbur surah An-Naba. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai kita di penghujung daripada kajian kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, saya mohon izin kepada ayah bunda abang kakak sekalian untuk menampilkan sebuah video yang insya Allah video ini
akan menjadi amal untuk kita semua. Mohon untuk ditonton terlebih dahulu video yang akan saya putarkan. Itu dia video yang telah saya putarkan. Nah, baik ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini ingin mengajak ayah bunda abang kakak untuk bersama-sama ikut serta di dalam kebaikan amal soleh. Yang mana tadi kita sudah membahas tentang kajian, membahas tentang Al-Quran. Dan ternyata kita sebagai umat muslim ini memiliki banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Al-Quran. Salah satunya ialah dengan memberikannya kepada orang lain atau mewakafkannya. Dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Oleh karena itu, saya di sini mengajak ayah bunda abang kakak sekalian untuk bersama-sama kita mendulang pahala amal jariah kebaikan melalui Al-Quran. Dengan cara mewakafkan Al-Quran kepada para jamaah di masjid, kepada para santri di rumah Quran, dan juga kepada para penghafal Al-Quran di pondok pesantren. Nah, untuk ayah bunda abang kakak yang ingin ikut serta di dalam kebaikan ini, yang mana kita akan bersama-sama mewakafkan Al-Quran ke masjid, pondok Quran, dan juga pondok pesantren, yang insya Allah Al-Quran tersebut akan kita tuliskan nama kepada ayah bunda abang kakak yang mewakafkannya dan akan didoakan oleh para jamaah santri dan juga penghafal Al-Quran. Yang mau ikut serta di dalam kebaikan ini, silahkan boleh tuliskan nama dan juga nomor HP-nya di kolom chat. Nanti insya Allah akan ada admin yang akan menghubungi ayah bunda abang kakak sekalian. Dan juga untuk ayah bunda abang kakak sekalian yang ingin ikut serta boleh juga menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini merupakan nomor admin dari Masjid Al-Arab Mulia untuk ayah bunda abang kakak yang ingin ikut serta di dalam kebaikan ini. Dan insya Allah kita semua berdoa, semoga dengan kita selalu bersama dengan Al-Quran, membacanya, menghafalkannya, mengajarkannya, mengamalkannya, dan juga ikut serta membagikannya kepada orang lain agar orang lain dapat membacakan Al-Quran. Semuanya insya Allah akan menjadikan amal pahala jariah untuk kita semuanya. Seperti itu ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk ayah bunda abang kakak sekalian yang ingin ikut serta di dalam program kebaikan ini, boleh silahkan menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, dan ini merupakan proses distribusi Al-Quran yang kemarin sudah kita laksanakan, yaitu wakaf Al-Quran di Mekah, di Tanah Suci Haram. Yang Alhamdulillah banyak sekali orang yang ikut serta di dalam program kebaikan ini, dan eh, amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita untuk mewakafkan Al-Quran tersebut di Tanah Suci sudah kita laksanakan. Untuk ayah bunda abang kakak yang mungkin kedepannya ingin ikut serta, nanti dipersilahkan. Kami akan selalu membuka peluang kebaikan amal soleh untuk ayah bunda abang kakak sekalian yang ingin ikut serta mendulang pahala kebaikan. Nah, Baik, jadi sedikit tambahan Bang Nandi, Abang Kak Bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wakaf Quran kita ini kita buka dalam berbagai macam kesempatan ya. Kita pernah membuka wakaf Quran di Masjidil Haram. Kebetulan saat itu saya dan Ustaz Isan sedang melaksanakan tugas di Masjidil Haram. Nah, pada kesempatan kali ini wakaf Qurannya itu akan kita salurkan kepada pondok pesantren
yang memang membutuhkan Al-Quran ataupun mushaf-mushaf Al-Quran yang baru. Kita akan menggantikan mushaf Al-Quran yang sudah usang, ya, yang sudah rusak, yang sudah terpecah belah, ya. Kita akan berikan mushaf-mushaf baru kepada keluarga-keluarga kita, para penghafal Quran, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Jadi hal ini tidak mengurangi pahala daripada wakaf Quran yang abang kakak bunda sekalian berikan. Ustadz, saya pengen wakaf Quran di Masjidil Haram aja, misalnya gitu ya. Pengen pahalanya paling gede karena wakafnya di Masjidil Haram. Tidak seperti itu, abang kakak bunda sekalian. Justru ketika kita memberikan Quran kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita di pondok-pondok tahfiz yang ada di daerah, ini merupakan hal yang tepat sasaran juga ya, tepat sasaran juga. Bisa jadi pahalanya justru lebih besar dibandingkan kita mewakafkan Quran kita di Masjidil Haram bahkan. Karena apa? Karena kita memang benar-benar memberikan mushaf Al-Quran kepada orang-orang yang membutuhkan, anak-anak kita, santri-santri kita yang ada di pedalaman. Seperti itu. Semoga kami doakan abah kakak bunda yang ikut turut berpartisipasi di dalam amal soleh ini. Semoga Allah jadikan anak keturunannya penghafal, hafiz dan hafizah Quran yang kelak dapat menjadi syafaat, yang kelak dapat menjadi penolong bagi ayah bundanya, bagi kakek neneknya kelak di yaumil akhir. Karena Al-Quran ini, abah kakak bunda sekalian, dapat memberikan syafaat bagi pembacanya dan juga bagi keluarga, ya, keluarga dari si pembaca. Di dalam hadis disebutkan Quran ini dapat menyelamatkan 10 daripada ahli keluarga dari seorang hafiz dan hafizah Quran. Nah, berminat nggak nih untuk wakaf Quran di daerah pedalaman? Berminat ya? Insya Allah kita akan berikan kepada anak-anak kita, santri-santri kita di pedalaman yang membutuhkan Quran ini. Insya Allah pahalanya akan mengalir kepada abang kakak bunda sekalian. Cukup dengan 150.000 saja sudah dapat memberikan mushaf terbaik bagi adik-adik kita, anak-anak kita di pesantren-pesantren pedalaman. Nah, untuk nomor rekeningnya sudah di admin kirimkan di kolom komentar ya, rekening BSI, dan juga itu ada nomor teleponnya. Nah, ada nomor teleponnya. Silakan bagi abang kakak bunda sekalian untuk menghubungi nomor admin ataupun langsung untuk mengirimkan pahala terbaiknya 150 kayak 300 kayak sejuta kayak, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Pahala jariah yang mengalir kepada abang kakak bunda sekalian sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada abang kakak bunda sekalian. Sampai jumpa di kajian Tadabbur Al-Quran selanjutnya. Ini izin sekalian saya tutup ya. Bang Nandi, ini ada yang mau disampaikan lagi? Silakan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kita tutup dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu dan sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayah Bunda sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Sampai berjumpa pada kajian Tadabbur Quran di minggu berikutnya, insya Allah.